Baim Wong kerap pamer bersedekah untuk dijadikan konten YouTube demi AdSense langit. Ustadz Abdul Somad akhirnya angkat bicara menanggapi hal tersebut. Tidak ada pesan akhlak. Belakangan ini, aktor Baim Wong nampaknya menjadi sorotan publik. Pasalnya, Baim Wong sempat dituding melakukan giveaway di kanal YouTube-nya dari dana sponsor. Tak hanya itu, Baim Wong juga tengah berseteru dengan Nikita Mirzani. Hal ini bermula dari sindiran Nikita Mirzani yang ditujukan untuk Baim Wong. Baim Wong memang kerap sekali membuat konten YouTube-nya tentang sedekah dan berbagi ke orang untuk yang membutuhkan. Meski saat bersedekah atau membagikan uang, Baim Wong kerap menyamar. Namun aksinya tetap saja dijadikan konten di YouTube Baim Paula. Bahkan beberapa netizen ada yang menganggap perbuatan Baim Wong ini termasuk ria atau pamer. Namun banyak juga yang menyebut aksi suami Paula Verhoeven ini sebagai bahan pembelajaran. Masih membuat penasaran sehingga ada salah seorang netizen bertanya langsung kepada Ustadz Abdul Somad di sebuah pengajian virtual. Dari YouTube Aswaja TV dan Ustadz Abdul Somad Official, salah seorang netizen bertanya mengenai hukum sedekah yang dijadikan konten YouTube seperti Baim Wong. Pertanyaan pertama dari Ibu Sastri di Bengkulu, bagaimana Ustadz menanggapi fenomena YouTuber yang bersedekah membantu orang lain dan dijadikan konten? Jadi bagaimana hukumnya dalam Islam YouTuber mendapatkan income tapi bersedekah membantu orang lain? Tanya netizen tersebut. Ditanya seperti itu, Ustadz Abdul Somad atau Karim disapa UAS ini pun menjelaskan soal bedanya muamalah atau interaksi sosial kepada masyarakat dan ibadah. Interaksi sosial kepada masyarakat dalam Islam dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dan hukumnya adalah boleh. Hukum dasar muamalah dalam Islam beda dengan hukum ibadah. Hukum dasar muamalah atau interaksi sosial dalam Islam, hukum dasarnya adalah ibadah atau mubah atau boleh, papar Ustadz Abdul Somad. Akan tetapi, aksi tersebut bisa dikatakan haram jika ada unsur penipuan. Sang Ustadz pun memberikan contoh soal penipuan dalam hal konten YouTube. Kapan dia menjadi haram? Yakni ketika ada unsur yang menyebabkan dia jatuh pada haram. Misalnya ada unsur tipunya. Misalnya dibuat konten menolong orang, dikumpulkan uang orang banyak, tidak ada transparansi, kita tidak tahu uang itu pergi kemana, tutur Ustadz Abdul Somad. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun menyinggung soal undang-undang di negara Indonesia soal ketentuan yang bisa mengelola uang masyarakat itu adalah lembaga yang sudah dapat izin. Di Indonesia ada undang-undang yang bisa mengelola uang masyarakat itu adalah lembaga yang diizinkan pemerintah. Maka kalau ada seseorang yang mengelola uang masyarakat sendiri, maka bisa dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, kalau tidak ada dasar hukum secara negara, tidak pula ada dasar hukum agama, melanggar hukum syariat Islam, maka dia jatuh pada haram, papar UAS. Namun, jika tidak memiliki lembaga berizin tersebut, seseorang bisa menjadi jembatan dalam hal mengumpulkan uang dan masyarakat dan diserahkan lagi pada masyarakat yang membutuhkan. Adapun orang yang mengumpulkan uang masyarakat, belas kasihan masyarakat, lalu kemudian diserahkan, dia hanya sekedar pengumpul, menjadi jembatan, tegas UAS lagi. Bila terjadi penipuan dalam konten YouTube tersebut, selain dikatakan haram, maka menurut Ustadz Abdul Somad, masyarakat bisa langsung melaporkan ke polisi. Hal tersebut demi menimbulkan efek jera kepada sang YouTuber agar tak melakukan penipuan lagi. Bila terjadi penipuan, maka secara hukum fikih itu haram. Masyarakat bisa mengadu pada pemerintah. Nanti kemudian Bapak polisi menangkap, dituntut oleh jaksa, Pak Hakim mempertimbangkan, maka dijatuhkan hukuman. Itu untuk memberikan efek jera, tugas UAS. Namun, bila tak ada unsur penipuan, maka sebaiknya umat Islam menjadikan sebagai motivasi diri untuk lebih banyak sedekah. Tapi kalau tidak, maka ini motivasi kepada kita bagi umat, tutur Ustadz Abdul Somad.
Kemudian Ustadz Abdul Somad pun menyindir soal YouTuber dalam kontennya yang tak punya pesan akhlak. Apalagi YouTuber-YouTuber yang isinya sampah, tidak ada pesan akhlaknya, tapi banyak followernya, penonton, dia tidak tahu apa yang dicari sebenarnya, sindir Ustadz Abdul Somad. Lantas, Ustadz Abdul Somad pun menyebut harus mendukung YouTuber yang isinya membantu masyarakat yang membutuhkan. Pasalnya, Ustadz Abdul Somad menyebutkan adanya perintah dalam Al-Quran soal tolong menolong dalam kebaikan. Tapi kalau ada YouTuber yang baik, isinya membantu masyarakat, kemudian tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur menganiaya orang lain, di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong harus didukung. Karena dalam Al-Quran ada kalimat ta'awanu ala birri wa taqwa wa la tawa'anu alal ismi wa udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Demikian wallahu alam, tandas Abdul Somad. Oke guys, gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa terhadap YouTuber yang suka pamer, terhadap YouTuber yang bersedekah tapi dijadikan konten. Silahkan tulis di kolom komentar guys.